Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi sama aku di podcast Be Authentic and Stay Class. Oke, kita kali ini kedatangan tamu spesial, gak kalah spesial dari yang kemarin-kemarin nih. Tapi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamunya sangat-sangat spesial. Oke, ada Kak Rifki Aprilia. Boleh kenalan dulu Kak Rifki? Halo, ya kenalkan saya Rifki Kanurul. Oke. Kanurul ya? Iya, panggilnya betul. Kak Rifki aja. Boleh. Kak Rifki aja ya. Saya panggil kakak atau teteh? Panggil kakak aja deh. Boleh, biar sama ya? Iya, Kak Rifki dan baik. saya gitu. Oke, Kak Rifki, salam kenal. Salam kenal, Kak Thank you Nurul. banget ya Kak udah datang ke sini jauh-jauh. Dari mana nih Kak? Saya dari Degung, kebetulan deket lah. Iya, Saya juga nggak terlalu jauh ya. nggak terlalu jauh, makasih juga udah diundang. Oke, Sama thank you Vidi. juga Keren. sama Vidi Coffee yang sudah menyediakan acara spesial ini. Tentunya ini semoga menjadi Iya. sesuatu hal yang menjadi inspirasi untuk Iya. teman-teman semua ya. Semoga. Oke, Kak Rifki, kesibukan saat ini apa nih Kak Rifki? Saat ini kesibukan kebetulan saya lagi banyak bikin kegiatan di bidang literasi. Oh. Kanurul, saya itu lagi aktif dan konsentrasi di bidang literasi, terutama baca-baca itu. Gimana caranya anak-anak muda sekarang minat baca buku? Wah, sangat Begitu. menarik. Iya. Kak Rifki, kalau saya boleh tahu, Boleh. usianya berapa nih Kak Rifki? Saya sekarang 26. 26. 26. Teman-teman di Betul. usia 26 tahun 26. itu menurut saya masih usia muda ya teman-teman. Karena Muda dong. Iya, Iya. literasi itu kan seperti yang mungkin kita tahu ya teman-teman, literasi itu sangat menurun sekali, apalagi Betul. bagi Gen Z ya Kak, Ya. yang sudah ada handphone, game yang bikin literasi mereka tuh lebih berkurang Iya, gitu. betul, berkurang. Sangat menarik sih karena kita spesial juga malam ini tuh kita akan sedikit membahas tentang Iya. kolaborasi kopi, Iya. seni dan juga literasi teman-teman. Jadi tentunya podcast ini tuh nggak hanya ngobrol-ngobrol aja Kak, Iya. tentunya kita harapan besarnya bisa mengasih inspirasi terutama untuk warga-warga teman-teman yang ada di Sukabumi. Oke, langsung aja nih Kak. Boleh, Kanurul. Gimana nih pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama. Apa nih? Waduh, saya. Jangan yang berat-berat ya. Tenang aja, Saya santai-santai percaya aja. sama Kak Rifki. Oke, pertanyaan yang pertama nih Kak, kolaborasi itu kan sering banget dianggap hanya soal kerjasama nih Kak. Betul. Nggak sih Kak? Iya. Oke, aku kolaborasi dengan A, berarti aku kerjasama dengan A. Padahal kan mungkin yang kita nggak tahu kolaborasi itu nggak hanya tentang itu aja. Tapi menurut Kakak sendiri nih, makna dari kolaborasi dalam konteks literasi, kopi dan seni itu apa sih? Sebetulnya kalau dalam konteks literasi, kopi dan seni ya terutama itu kan tiga hal yang bisa dikatakan saling berkaitan. Jadi berkaitannya itu kalau misalkan kita bicara dari konteksnya dulu ya Iya. kan Nurul. Kopi itu kan dia itu bisa mestimulan pikiran buat lebih fokus. Nah, jadi kopi itu di situ dia bisa jadi wadah tuh. Wadah buat kita di sini konteksnya literasi. Iya. Nah, itu berarti kopinya buat stimulan, buat wadahnya, literasi di situ buat keilmuannya tuh. Jadi kita ngopi buat bisa lebih fokus buat baca buku. Nah, seninya itu produksinya tuh. Jadi setelah kita bisa fokus baca buku dari kopi, nah dari situ kita bisa menghasilkan sesuatu, produksi dari seninya itu tuh. Oh. Jadi itu tiga hal yang saling berkaitan tuh. Oke, berarti Begitu. sangat infek ya Kak kalau misalnya ada nih anak kuliahan ataupun siswa-siswi yang kadang kalau misalnya mau ngerjain tugas tuh harus ngopi dulu gitu. Iya, apalagi sekarang banyak banget yang udah melakukan itu, dan kopi sekarang udah semacam menjadi kebutuhan yang utama. Bisa dikatakan seperti itu, Kak. Kebutuhan utama. Iya, apalagi ditambahnya kopi shop yang seperti Vidi ini kan, ditambah kota Sukabumi kan sangat banyak sekali kopi shop, Iya, betul. menjamur banget. Nah, itu bisa dikatakan demand dari masyarakatnya juga nambah tuh buat masyarakat yang pengen konsumsi kopinya. Begitu. Menarik sih ya Kak pembahasannya. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih ya. Boleh. Kak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Aku masih penasaran dengan literasi ini sih Iya. Kak. Bagaimana sih Kakak ngelihat peran literasi hari ini dalam membentuk ruang dialog yang sehat terutama di tengah budaya instan dan visual saat ini gitu. Iya, itu menarik banget kan dulu pertanyaannya. Jadi kalau misalkan pengaruh dan perannya literasi di zaman sekarang yang Iya. udah banyak teknologi itu Betul. sebetulnya literasi ini masih sangat penting karena dia
jadi semacam mode untuk jeda dari kecepatan itu. Jadi bahayanya dengan kecepatan ini jika tidak dibarengi dengan literasi yang baik, itu kita nggak ada jeda buat nangkep informasi itu. Jadi percepatan informasinya yang cepat, yang masif gitu kan, sedangkan tidak dibarengi dengan informasi, kita bingung nih ketika datang informasi yang begitu, informasi A belum juga dicerna tapi sudah datang lagi informasi B di Instagram, TikTok gitu kan, datang lagi informasi C. Nah kalau misalkan kita tidak punya pikiran yang tajam, kritis buat kasih jeda, sebentar ini informasi sebanyak ini mana nih yang benar nih. Nah di situ peran literasi. Bisa jadi kita tuh termakan oleh pembohongan publik gitu. Itu bisa jadi semacam seperti itu. Jadi perannya literasi itu buat ngehajar-hajar hal-hal kayak gitu tuh. Dimana kita bisa melihat mana nih yang benar, mana nih yang bohong. Nah itu tuh kasih jarak dulu dari informasi yang terlalu cepat itu. Begitu kan Nurul. Kalau konteksnya nih ya, kalau misalnya literasi itu kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang ya, mereka tuh lebih ke bukan baca buku tapi Wattpad, TikTok. Iya betul. Ya itu apakah itu ada impactnya atau berpengaruh juga gitu? Sebetulnya kalau sekarang juga seimbang ya sebetulnya, percepatan teknologi sekarang itu kan seimbang dengan sisi negatif, konten-konten yang bisa dibilang negatif itu juga banyak, tapi sisi lain konten-konten yang positif juga banyak juga. Nah sebetulnya kalau hubungannya dengan TikTok itu sangat berpengaruh banget. Kalau misalkan dari awalnya kita tahu mana informasi yang baik buat konsumsi kita sendiri tuh. Nah sayangnya itu kita bisa membedakan yang baik dan yang nggak, kurang baiknya itu di mana. Dan sepertinya di literasi itu sendiri kan Nurul, begitu. Jadi banyak banget sekarang juga konten-konten yang bawa hal-hal tentang edukasi, edukasi apapun itu ya, seni, musik, pelajaran, banyak banget. Cuman kadang kan kalau misalkan kita terlalu nyaman dengan hal yang di luar itu, yang memang kita nyaman 5 jam terus scroll kan, karena kalau misalkan dibandingkan dengan konten yang edukatif, konten yang 5 jam kita bikin nyaman itu lebih kebalikannya. Kebalikannya yang bikin nyaman. Kadang kalau yang edukatif baru 1 detik 2 detik udah di scroll gitu kan. Scroll. Betul banget Kak. Aku sendiri merasa kayak gitu kadang, aduh gimana ya caranya biar aku tahu gitu ini tuh tertarik untuk aku lihat gitu kan. Apalagi mungkin aku tuh termasuk dengan Gen Z ya Kak gitu, menjadi tantangan sekali kan untuk aku sendiri. Saya juga Gen Z loh kan Nurul. 26 saya 99 Gen Z lah. Iya, jadi 99 itu kadang suka dilema, dia mau disebut milenial tapi terlalu muda, disebut Gen Z tapi juga terlalu tua juga, gimana nih? Terlalu berlebihan. Nah, gitu. Tapi ada di tengah-tengah. Gitu. Tapi kalau masalahnya saya Gen Z aja deh, biar sebut muda aja. Nah, gitu aja. Oke. Baik. Gitu. Kita lanjut aja nih Kak. Boleh. Pertanyaan yang ketiga berarti ya. Iya. Kakak sendiri pernah gak sih ngalamin momen di mana sebuah tulisan, buku atau puisi itu benar-benar mengubah arah pikiran kakak atau hidup kakak gitu? Pernah banget kan Nurul, apalagi kita kan dari, anggaplah saya pribadi kan udah senang baca buku tuh misalkan. Nah dari baca buku itu kan otomatis bacaan yang saya pilih juga kan apa yang saya suka tuh. Nah dari situ banyak banget hal-hal yang memang merubah cara pandang. Itu nambah wawasan, nambah cara pandang tadi, menajamkan pikiran. Yang tadinya saya ngerasa banyak tahu, ketika banyak baca buku ternyata saya tidak tahu apa-apa. Nah semacam kayak gitulah contohnya. Iya. Jadi awalnya kita sok tahu, ternyata padahal kita sangat ketinggalan jauh gitu. Betul. Nah semacam itu kan lo pandangan-pandangan, dan itu biasanya didapetin ketika kita baca buku kan. Nggak semua beratus-ratus halaman itu masuk ke pikiran juga, dan itu memang normal. Ada itu yang bikin kita nambah, aduh ini tuh yang relate tuh yang mana sih gitu, yang apa sih nambah bukan beban ya, apa ya, lebih ke menambah plan A, plan B, plan C kita gitu. Betul. Gitu. Tapi tipsnya dong Kak, kalau misalnya kakak literasi nih baca yang emang mengubah pola pikir kakak tuh yang seperti apa? Kalau saya pribadi sih, buat saya pribadi ya kan lu, sebetulnya banyak sekali pendekatan yang bisa bikin minat baca buku itu nambah, dan untuk outputnya nambah wawasan tadi buat merubah cara pandang. Saya itu dulu diawali dengan karya sastra sih sebetulnya, karya-karya sastra yang memang pendekatannya itu
bukan buku yang akademis sih, yang memang nyeritain teoritis Iya, tentang hal-hal gitu, betul. tapi lebih ke cerita, novel, roman, karena novel sastra itu mereka berangkat pasti dari hasil riset tuh. Iya. Begitu, itu sih sangat menarik banget. Oh, nih tipsnya ya buat Gitu. teman-teman apalagi Gen Z zaman sekarang ini, menumbuhkan literasi itu bisa dimulai dari membaca karya apa Kak? Karya sastra yang memang karya sastranya itu berangkat dari sebelum mau cari buku atau cari minat bacaan itu, cari dulu sukanya apa tuh. Jadi pendekatan emosionalnya dulu yang di Dengan diri kita sendiri Betul. gitu. Kayak misalnya aku sukanya romance gitu. Yang nggak apa-apa, romantis- hajar aja. Oh, baca aja dulu, oke. nggak apa-apa gitu. Itu juga bagus nanti. Berarti itu sebagai pendorong juga nih Kak. Pendorong, kita. betul. Oh, Betul. oke. Karena banyak juga sekarang yang misalkan disuruh baca buku ini, nah itu malahan agak susah tuh. Tapi kalau misalkan dari awal, anggaplah misalkan dulu sempat pernah viral tuh Dilan semacam Oke, gitu kan, buku iya. Dilan itu nggak apa-apa, baca aja, bagus malah. Jadi apa yang hal kita suka terlebih dahulu ya itu kita lakuin terlebih dahulu. Betul, gitu. karena dari suka itu nanti tumbuh keingintahuan tuh. Nah kalau udah keingintahuannya tumbuh dari diri sendiri, wah itu udah top. Oke, nah tipsnya teman-teman, jadi lakuin aja dulu literasi buku yang kalian suka, Ya. baru ntar terbiasa gitu. Betul. Ya. Karena emang literasi itu penting banget gak sih? Penting banget. Zaman sekarang tuh biar kita yang pertama sih gak mudah juga dibohongi sama orang lain. Ya, itu Terus banget. menambah pola pikir kita juga kan, Betul, gitu. betul banget kan Nurul. Jadi sangat memperluas lah literasi itu ya Kak. Sangat sekali. Oke, kita lanjut nih Kak ke Boleh? hubungannya dengan kopi dan seni antara literasi itu apa sih? Penasaran banget aku itu tentang ini. Oke nih Kak, bagaimana kopi bisa menjadi ruang pertemuan bukan hanya secara fisik tapi juga secara ide dan rasa gitu. Ini bisa masuk ke pertanyaan yang pertama tadi itu tentang kolaborasi. Ya, jadi yang menjadikan kopi sebagai stimulan, akhirnya kita bikin lebih fokus baca buku. Jadi kan saya juga sekarang masih mengalami distraksi itu Kak Nurul, ketika baca buku teng-tong HP muncul notif. Ada Itu juga langsung. saya kadang juga itu, tapi efeknya ketika misalkan ada kopi itu bisa lebih fokus. Yang saya rasain ya, bisa lebih fokus karena ternyata banyak juga jurnal yang ngeluarin bahwa kopi itu bisa menstimulan fokus itu sendiri gitu. Jadi dari situlah ketika misalkan ngopi terus sambil baca, kadang dari momentum itu kadang tiba-tiba sepertinya kalau bikin A bagus nih, atau kalau melakukan C bagus Jadi nih. ada tumbuh ide-ide yang Betul. mungkin momennya tuh nggak ada kalau misalnya kita nggak sambil ngopi gitu. Betul, ada lagi. Karena nggak tahu ya, mungkin karena pembuatan, maksudnya proses kopi juga ini kan melibatkan banyak orang ya. Iya. Dia bisa jadi secangkir kopi seperti ini kan melibatkan banyak orang. Boleh dong Kak diminum. Boleh, nggak apa-apa nih. Kita fokus juga ya ngobrolnya. Iya. Boleh, Ini kan- silakan diminum aja Kak. Sampai cangkir ini kan pasti melibatkan banyak Iya, orang banget ini kan betul. Nurul, dari petani. Oh, jadi nggak hanya si pembuat kopi aja ya Kak yang Betul. menghasilkan kopi. Betul, mungkin dari situ berangkatnya ketika di sini melibatkan banyak orang dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kopi itu dia pakai hati. Iya. Jadi ketika diminum juga sampainya ke hati juga tuh. Oke. Jadi apa yang diciptakan dari hati kayaknya sampai dari hati juga. Jadi kalau misalnya Begitu. dibuat pakai hati, pasti diminumnya juga sangat ke hati. Begitu kurang lebih. Ini Oh, diminum ya. silakan diminum dulu Kak. VD Coffee, keren. Ini by VD Coffee teman-teman. Kopinya mantul. Biar lebih rileks jawab pertanyaannya ya, bener. Mau nanya apa lagi nih kan Nurul? Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini mungkin masih tentang hubungannya antara kopi dan seni ya Kak. Pernah nggak sih Kakak ngerasa bahwa kopi itu menghidupkan imajinasi atau memperdalam proses kreatif? Pernah banget, karena kebetulan juga saya juga bergerak di bidang kreatif, khususnya fotografi kan. Oh, sekarang juga kesibukannya berarti jadi fotografi juga? Tuh, saya juga aktif di bidang fotografi, all event sih dan apapun itu gitu, saya garap. Nah, prosesinya perannya kopi di situ itu tadi itu sama dengan saya ketika misalkan berkegiatan di literasi tadi. Itu bisa saya duduk ini pose gimana lagi, atau ketika lagi ngedit gimana lagi, itu udah pasti ada nih ini nih
kopinya gitu. Iya. Jadi sambil ngedit, sambil ada kopi. Tapi pernah nggak sih Iya. Kak? Coba ceritain dong contohnya satu aja. Aku Boleh. penasaran. Kakak lagi ngopi gitu, ketemu ide apa gitu? Biasanya sih nggak bisa di ini ya, maksudnya nggak bisa di ini saya harus datang ide itu kan nggak bisa. Tapi oke, lebih oke. ke natural aja. Kalau dalam case dekat-dekat ini sih, misalkan dalam pendekatan fotografi misalkan, anggaplah saya lagi ngelamun ngopi, terus wah kayaknya bikin foto di kolam ikan, pre-wed kolam ikan bagus nih. Nah, kayak gitu konsepnya. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba yang tidak gitu. pernah ada di bayangan kita, terus kita sambil ngopi langsung tiba-tiba twing ini Iya, ada gitu. karena mungkin pengaruh dari kopi sebagai stimulan bikin fokus tadi ya. Jadi ketika lagi ngelamun terus ngopi di stimulan, kita bikin fokus, pikiran fokus gitu ya, mau bikin apa lagi nih, nah terus jadi itu berputar terus dan akhirnya muncullah idenya gitu. Kayak gitu. Jadi ada impact juga ya Kak. Jadi kayak mungkin saling memanfaatkan dan saling dimanfaatkan juga antara si kopi dan Iya, si itu betul. sendiri. Jadi dia juga berkolaborasi tuh kayaknya tuh kopi sama pikiran jadi itu tuh. Kolaborasi itu nggak hanya tentang kerja sama aja kan Betul, kayak yang tadi awal iya. kita gitu. Iya, betul banget itu. Jadi bisa kopi dan pikiran juga itu bisa tuh berkolaborasi. Oke. Pertanyaan yang terakhir Iya. nih Kak, Boleh. ini sebenarnya hampir nyambung ya dengan yang tadi. Cuman menurut Kakak nih Kak, apakah literasi kopi dan seni ini bisa saling menguatkan? Literasi dan kopi bisa saling menguatkan, sebetulnya tentu ya. Apalagi tadi ya di keinginan atau demand dari masyarakat yang suka kopi sekarang bertambah. Cuman tantangannya ini gimana menyeimbangkan antara orang yang suka ngopi dengan literasinya juga nih, gitu. Tinggal itu tuh tantangannya. Sebetulnya kan kalau misalkan penyuka kopi dan penikmat kopi itu sekarang sudah mulai banyak banget. Iya betul. Banyak banget. Nah itu Banyak banget. tinggal diseimbangkan dengan gimana caranya ngopi di coffee shop atau dimanapun itu nggak cuman sekedar ngopi aja tuh obrolannya, tapi obrolin ide, obrol tentang Jadi buku. tidak hanya ngobrol-ngobrol yang tidak ada faedahnya mungkin Betul, ya Kak. gitu. Jadi ada suatu hal yang kita hasilkan dari Betul. hasil ngopi bareng teman-teman. Betul. Bisa jadi motivasi juga nih buat teman-teman. Jadi ngopi tuh kalau misalnya di kafe nggak cuma ngobrolin Iya. gosip-gosip aja gitu, Betul. tapi ada sesuatu hal yang kita ciptakan bersama. Betul, itu ciptakan, bagus banget. Bagus, ada yang bisa diciptakan tuh. Nah itu tadi outputnya yang diciptakannya apa? Mungkin bisa berupa karya seni, karena kan karya seni luas banget tuh, bisa gambar, musik, apapun itulah. Betul, apalagi di Begitu. zaman sekarang kan kita udah mengikuti zaman juga yang Iya. pastinya kita nggak bisa tertinggal, apalagi mungkin di tahun-tahun yang akan datang kita bisa aja tergantinya oleh AI. Betul gak sih Kak? Bisa jadi AI itu kembali lagi juga sebetulnya Kak Nurul, AI itu juga balik dari kemampuan kita penggunanya, apalagi kan dia pakai prompt kan kalau Betul. kita bikin sesuatu. Nah balik lagi kalau kita lemah dari literaturnya, gimana kita mau memanfaatkan teknologi itu. Iya betul. Jadi Begitu. harusnya kita yang lebih pintar untuk memanfaatkan apa yang ada. Betul. Gitu. Begitu. Oke, menarik sih Kak. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita yang dimanfaatkan oleh si AI tersebut, tapi Iya. kita yang memanfaatkan tenaga Tenaga mereka itu, sendiri, gitu. iya. Jadi diolah hasil oleh kita kan Kak, Bener, gitu. jadi kan gimana AI sekarang nambah, AI sekarang nambah, ya itu justru nambah buat kita bikin sesuatu juga. Iya. Jadi kalau misalkan beberapa orang berkolaborasi dengan AI bisa menciptakan sesuatu yang bagus, nah masa kita diem aja Iya betul. gitu. Oke, jadi apalagi terutama untuk anak-anak zaman kita mungkin Iya. ya, yang harusnya kita Betul, tetap beriringan dengan Iya. teknologi yang semakin maju di zaman Betul. sekarang, bukan malah menjadikan teknologi itu sebagai persaingan kita. Betul. Gitu. Nah itu bagus banget, sepakat saya. Bukan jadi persaingan, tapi justru harus dimanfaatkan. Iya. Jadi bukan harus kita yang lebih bukan mereka yang harus lebih pintar ya, tapi kita yang harus Iya. lebih pintar untuk memanfaatkan si teknologi Teknologi itu, tersebut, gitu. teknologi modern itu. Nah itu bisa diawali dengan cari dulu nih minat tentang literasinya apa dulu. Iya, Nah, karena kalau misalnya kita memanfaatkan AI tidak ada literasi pun sangat disayangkan nggak sih Kak? sangat disayangkan sekali, betul. Nanti output yang dihasilkan oleh AI juga itu nggak akan maksimal. Betul, jadi tidak ada pemahaman mungkin ya. Tidak ada gitu. pemahaman ya. AI juga mungkin bingung kamu ngetik apa, mungkin dia bisa dia bisa Biasanya ada yang tolong dong bantu aku buat
Iya, gitu. itu kan promnya kan harus jelas kalau kita mau bikin gambar. Anggaplah kemarin yang lagi sempat viral tuh kayak Ghibli kan. Oh iya. Nah kalau misalkan kita susah dengan kosakata atau susah mau ngejelasinnya, itu kan fungsi literasi di situ tuh ngejelasin kan. Gimana kita mau bikin Ghibli-Ghiblian itu kalau misalkan kita bingung mau ngejelasinnya kayak Iya, gimana? karena si AI-nya pun bingung. Iya, apa, gitu. Apa yang kita sampaikan ke dia gitu. Begitulah Kak. Oke Kak, boleh dong kasih satu pesan buat teman-teman yang nonton podcast ini, pentingnya literasi ataupun motivasi apapun yang bisa mendorong mereka untuk baca literasi gitu. Ini udah banyak yang bilang sih sebetulnya, cuman saya menarik banget dengan kata-kata ini. Jadi orang itu hanya perlu satu buku buat dia bikin jatuh cinta sama buku yang lainnya. Orang itu hanya perlu satu buku buat dia jatuh cinta dengan buku yang lainnya. Jadi carilah buku yang bikin jatuh cinta. Oke, seperti yang obrolan kita tadi berarti ya. Lakukan dulu apa yang kita suka aja. Betul. Gitu. Kalau mau baca buku romantis ya semangat bucur. Gas aja dulu. Gitu. Iya, gas aja Kalau dulu. misalnya kita udah suka, baru kita merembet ke yang lain. Yang lain tuh, gitu. betul banget kan Nurul. Oke, menarik. Boleh dong tepuk tangan dulu buat Kak Rifki. Oke. Thank you banget. Terima Kak kasih. Rifki. Terima kasih loh sudah mengundang saya kan Nurul. Vidi, Makasih ini juga. makasih kopinya, mantap. Mantap kopinya. Oke, makasih juga loh Kak Rifki Iya. udah jauh-jauh nyempetin waktunya malam-malam Iya. kesini. Tentunya Baik. inspiratif banget Kak Rifki, apalagi di zaman Iya. sekarang ini kan Amin. pemuda apalagi Gen Z mungkin tidak banyak yang suka akan literasi, tapi Iya. ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini menjadikan inspirasi buat teman-teman yang nonton di sana. Iya, Oke, amin. mungkin Terima itu kasih. aja podcast kali ini. Tungguin untuk podcast kita selanjutnya. Oke, dadah Kak Rifki. Dadah.